Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami dalam Project Based Learning dalam mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Judul yang kami ambil di sini adalah Analisis Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap kasus positif COVID-19 di Kota Bandung. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama Giodamai Ramadan, NRP 23 2020 014. Dan yang kedua, Devan Rifana, NRP 23 2020 027. Yang ketiga, ada Ardan Eko Saputro, NRP 23 2020 043. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Reza Dwi Putra, NRP 23 2020 057 sebagai ketua kelompok. Yang pertama akan kami bahas di sini adalah mengenai latar belakang. Nah, latar belakang di sini kami bagi menjadi beberapa poin. Yaitu yang pertama, ada munculnya COVID-19. Dunia ini dikagetkan dengan munculnya virus yang berbahaya dan memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan virus-virus lain. Virus tersebut atau virus COVID-19 ini muncul pada akhir Desember 2019, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Namun, data terlapor pada saat itu adalah kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, dari hari ke hari, jumlah kasus tersebut terus bertambah. Dan pada akhirnya, sampel isolat dari pasien diteliti menunjukkan adanya infeksi coronavirus jenis beta, coronavirus tipe terbaru, yang diberi nama 2019 novel coronavirus, dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dan lebih populer sekarang disebut dengan COVID-19. Selanjutnya ada gejala dari COVID-19 itu sendiri. Nah, tanda dan gejala umum dari infeksi COVID-19 ini adalah gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi dari COVID-19 ini adalah rata-rata 5-6 hari. Pada COVID-19 ini, jika COVID-19-nya termasuk kasus yang berat, itu dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan sampai kematian. Gejala klinis yang nampak adalah demam dan kesulitan bernapas. Nah, itu adalah gejala-gejala dari COVID-19. Lalu selanjutnya masuk ke poin masuknya COVID-19 ke Indonesia. Nah, masuknya COVID-19 ke Indonesia ini pada awalnya itu pada tanggal 2 Maret 2020 dengan COVID-19 yang terkonfirmasi pertama yaitu di Depok. Nah, selanjutnya ada wilayah penelitian yang kami ambil dalam project based learning kami kali ini. Nah, untuk wilayah penelitian itu kami ambil adalah Kota Bandung. Nah, kami mengambil wilayah ini adalah karena berdasarkan data yang diambil dari website picobar.jabarprof.go.id, nah, Kota Bandung ini termasuk ke dalam urutan keempat dengan kasus terkonfirmasi terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Dengan jumlahnya, berdasarkan data dari covid19.bandung.go.id, yaitu sebanyak 43.589 kasus positif, 42.128 sembuh, dan 1.423 meninggal. Kemudian, Kota Bandung ini juga memiliki penduduk yang cukup banyak, yaitu sebanyak 469.307 jiwa. Sehingga untuk kenaikan kasus positif di Kota Bandung ini tergolong cukup cepat. Terus selanjutnya ada masalah. Nah, di sini dengan merebaknya virus COVID-19 ini, penularan utamanya adalah melalui kontak antar manusia yang selanjutnya menjadi keresahan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia pada 2 tahun terakhir ini. Dari keresahan ini, muncul banyak pertanyaan dan salah satu pertanyaan besarnya adalah mengenai bagaimana pengaruh kepadatan penduduk terhadap penyebaran kasus COVID-19 ini gitu. Karena penyebarannya yang berdasarkan melalui kontak antar manusia, yang otomatis jika kepadatan penduduk ini besar, maka kontaknya pun akan semakin sering dan semakin besar gitu, kontak antar manusianya. Nah, selanjutnya untuk pembahasan kedua, kita lanjut ke maksud dan tujuan. Nah, untuk maksud dan tujuan ini juga kami membaginya menjadi beberapa poin gitu. Untuk yang pertama ada dampak dari COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini menjadi bahan perbincangan yang hangat bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Mungkin udah nggak bisa dibilang hangat lagi, mungkin panas ya selama 2 tahun terakhir ini. Karena virus ini menyebabkan
pandemi yang sangat berdampak kepada masyarakat dalam berbagai sektor, seperti misalnya sektor ekonomi, yang menyebabkan, seperti yang kita tahu banyak di berita kemarin-kemarin itu, banyak karyawan yang di PHK, dan juga banyak tempat usaha yang terpaksa gulung tikar, yang mana mungkin sebagian dari kita juga mengalami itu. Lalu, ada penyebaran COVID-19 ini. Nah, virus ini menyebar utamanya itu melalui droplet, yang mana akan menyebar secara langsung melalui kontak dengan orang yang terjangkit dalam radius 1 meter. Radiusnya 1 meter loh, ini termasuk radius yang dekat gitu. Lalu, selanjutnya ada spekulasi. Nah, spekulasi ini adalah pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, dari dampak dan penyebaran tadi muncul banyak spekulasi gitu, karena penularan yang sangat cepat dan terbilang mudah melalui kontak. Banyak spekulasi bermunculan mengenai apakah kepadatan penduduk suatu pemukiman berpengaruh atau tidak gitu terhadap penularan COVID-19 ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, semakin banyak semakin padat suatu pemukiman, maka semakin banyak juga semakin banyak juga atau semakin sering juga kontak antar manusianya gitu. Yang akan menyebabkan tentunya tingkat penularannya cepat. Nah, dari spekulasi tersebut muncul banyak dampak ke masyarakat yang akhirnya menjadi maksud dan tujuan kami untuk melakukan penelitian ini gitu. Nah, kenapa kami menyebut ini sebagai penelitian adalah karena penelitian itu adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Nah, yang kami ambil di sini adalah revisinya gitu, karena maksud dan tujuan kami di sini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepadatan penduduk terhadap kasus positif COVID-19, sekaligus membuktikan spekulasi-spekulasi tadi yang beredar tanpa berdasarkan mungkin fakta atau uh, fakta yang telah dilakukan ujinya gitu. Nah, kami di sini bertujuan untuk merevisi atau meluruskan spekulasi-spekulasi tadi berdasarkan pengujian atau analisis yang akan kami laksanakan berdasarkan data gitu. Dengan metode dan lain-lainnya yang akan berikutnya dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Nah, untuk berikutnya di bagian dasar teori ini akan dijelaskan oleh rekan saya Giodamai Ramadan NRP 23 2020 014. Dipersilahkan. Terima kasih. Lalu pada bab 3 itu dasar teori. Pada dasar teori ada 3 dasar teori yang kami gunakan. Yang pertama adalah kepadatan penduduk. Pengertian kepadatan penduduk sendiri yaitu banyaknya penduduk persatuan luas. Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam pemikiran transmigrasi. Dengan mempunyai rincian ada 3 macam kepadatan penduduk, yaitu yang pertama kepadatan penduduk kasar, yang kedua ada kepadatan penduduk fisiologis, dan juga ada kepadatan agraris. Nah, untuk kepadatan penduduk kasar ini sendiri merupakan menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Lalu luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi. Yang kedua ada kepadatan fisiologis. Kepadatan fisiologis ini merupakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi pada wilayah yang ditanami. Lalu ada kepadatan agraris. Pada kepadatan agraris ini menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi di setiap wilayahnya. Lalu untuk dasar teori yang kedua ada dasar teori untuk coronavirus. Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, jadi belum pernah terjadi pada manusia. Di sini ada 2 jenis gejala berat untuk coronavirus ini sendiri. Yang pertama ada MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Yang kedua ada Severe Acute
Respiratory Syndrome atau SARS, di mana MERS ini adalah suatu subtipe baru pada coronavirus yang belum pernah ditemukan menginfeksi manusia sebelumnya. Kebanyakan pasien MERS ini mengalami gangguan pernapasan akut yang parah dengan gejala demam, batuk, sesak sekitar 3-4 hari. Untuk SARS sendiri adalah sebuah infeksi saluran pernapasan berat yang disertai dengan gejala saluran pencernaan yang disebabkan oleh coronavirus itu sendiri. Gejala SARS ini diketahui merupakan malaise, mialgia, demam, dan diikuti gejala pernapasan berupa batuk disertai kesulitan bernapas. Gejala yang juga dapat disertai dengan diare. Gejala-gejala ini memberat hari demi harinya, disertai dengan viremia selama 10 hari setelah onset pada coronavirus ini. Untuk gejala umum pada COVID-19 ini adalah gangguan pernapasan seperti demam, batuk, sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata pada manusia normal 5-6 hari, dan juga ada masa inkubasi terpanjang selama 14 hari. Pada kasus COVID-19 ini yang berat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, dan gagal ginjal, bahkan sampai hingga kematian. Lalu, kapan coronavirus ini mulai muncul? Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO Cina melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, yang sampai sekarang yang kita kenal sebagai COVID-19 ini, yang berasal dari kota Wuhan. Baik, dasar teori selanjutnya merupakan dasar teori untuk regresi dan korelasi. Untuk regresi sendiri, analisis regresi merupakan metode statistika yang digunakan untuk menentukan fungsi linier garis lurus. Tujuan pokok penentuan metode ini adalah untuk meramalkan memperkirakan nilai satuan variabel Y dalam hubungannya dengan variabel lainnya atau variabel X. Lalu untuk korelasi, analisis korelasi ini adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan tingkat hubungan Y dan X dalam bentuk angka. Semakin nyata hubungan linier atau garis lurus ini, maka semakin kuat atau semakin tinggi derajat hubungan antara garis lurus antara kedua variabel maupun lebih. Lalu untuk ukuran derajat hubungan garis lurus ini dinamakan koefisien korelasi. Baik, selanjutnya pemaparan dilanjutkan oleh rekan saya Rifan Rifana dengan HRP 23/2020-627 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan Geo. Di sini selanjutnya saya akan memaparkan data yang telah diambil oleh kelompok kami. Baik, untuk data yang pertama, kelompok kami mengambil data kepadatan penduduk di Kota Bandung berdasarkan kecamatan. Lalu yang kedua, data kasus positif COVID-19 di Kota Bandung berdasarkan kecamatan. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan datanya di dalam Excel. Baik, berikut adalah tampilan data kepadatan penduduk dan juga jumlah kasus positif COVID-19 menurut kecamatan di Kota Bandung. Di sini kami mengambil dari sumber yang kami ambil, yaitu ada data kepadatan penduduk. Kita ambil dari website Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Lalu jumlah kasus positif COVID-19 di sini kita ambil dari website covid19bandung.go.id. Dari Kota Bandung ini terbagi menjadi 30 kecamatan. Lalu ada data dari kepadatan penduduk dan juga jumlah kasus positifnya. Pada awalnya kami mengambil data kepadatan penduduk ini di website yang sama dengan jumlah kasus positif COVID-19, yaitu di website covid19bandung.go.id. Lalu kami merevisi data kepadatan penduduk ini. Lalu untuk data kepadatan penduduk ini kami mengambil update terbaru dari BPS, yaitu pada tahun 2021, yang mana data ini diambil pada tahun 2020 oleh BPS. Kami menggunakan data ini karena ini merupakan data terbaru yang
bisa didapatkan untuk kepadatan penduduk di Kota Bandung, dan juga data ini diasumsikan tidak berubah drastis atau signifikan hingga 11 Januari 2022. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diagram alir. Berikut adalah diagram alir yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, kita mulai, lalu pengumpulan data yaitu berupa data kepadatan penduduk dan juga data jumlah positif kasus COVID-19 di Kota Bandung berdasarkan kecamatan. Lalu penyajian data berupa tabel. Setelah itu pengolahan data terbagi menjadi dua, yaitu pengolahan data regresi dan juga pengolahan data korelasi. Lalu ada pengolahan data uji tingkat signifikan yang kita ambil menggunakan uji nilai R, hitung dengan R tabel, didapat dari pengolahan data regresi dan juga data korelasi. Lalu selanjutnya penyajian hasil pengolahan data, lalu yang terakhir penarikan kesimpulan dan juga selesai. Baik, untuk selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh rekan Ardan Eko. Baik, selanjutnya yaitu baik, terima kasih. Selanjutnya itu tahapan pelaksanaan dan juga hasil. Untuk tahap pelaksanaan dan juga hasil saya akan paparkan melalui Microsoft Excel yang sebagai berikut Microsoft Excel-nya. Nah, untuk tahapannya sendiri, untuk langkah yang pertama yaitu membuat tabel data. Tabel data di sini yaitu dipilih dari untuk variabel X ini merupakan keulangan data kepadatan penduduk dan juga nilai Y adalah kasus positif COVID-19. Dan untuk nilai ini yaitu dipilih dari sebagai X kali Y, yaitu angka ini dikalikan dan menghasilkan angka sebagai berikut. Kemudian dan nilai X kuadrat yaitu variabel X dikuadratkan menghasilkan angka sebagai berikut. Dan untuk Y kuadrat caranya sama, yaitu dari variabel Y dikuadratkan menghasilkan angka sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya itu menghitung garis regresi linear. Untuk garis regresi linear ini diperoleh dari variabel X dan juga Y di kita blok akan menghasilkan charge sebagai berikut. Untuk yang naik ini adalah angka naik ini adalah kasus positif COVID, sedangkan untuk yang mendatar yaitu angka kepadatan penduduk. Maka menghasilkan garis sebagai garis berdasarkan buku milik Bapak Budiono. Ini termasuk data positif karena tingkat kepadatan penduduk berbanding dengan nilai kasus positif COVID. Kemudian ada analisis korelasi. Analisis korelasi ini kita untuk yang pertama yaitu menghitung persamaan garis regresi dan diperoleh persamaan yaitu Y sama dengan 1111,6522 ditambah 0,02x. Kemudian nilai tafsiran variabel tak bebas Y itu dihitung dari persamaan yang sudah kita hitung tadi dengan memasukkan nilai B dan A, terus nilai X-nya itu yaitu sigma dari variabel X dan menghasilkan angka sebagai berikut. Kemudian menghitung standar error variabel Y berdasarkan variabel E yang diketahui menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu S Y per X sama dengan akar SR dibagi N-2, di mana nilai SR itu dipilih dari ini yaitu sigma E kuadrat atau sigma Y dikurangi A dikurangi BX dikuadratkan dan menghasilkan nilai standar error variabelnya yaitu 511,89 orang. Kemudian menghitung koefisien korelasi itu diperoleh dari rumus sebagai berikut. Nah, untuk nilai atasnya yaitu N kali sigma XY sekian itu menghasilkan angka berikut yaitu 985574925,8. Dan untuk nilai pembaginya yaitu dari rumus akar N kali sigma X kuadrat sekian itu 3,330363645557 dan menghasilkan nilai
koefisien korelasi yaitu 0,298329. Berdasarkan tabel berikut, dari data yang kita peroleh yaitu 0,295 yaitu berada di nilai 0,0 nilai R lebih dari 0 kurang dari 0,3, yang berarti di sini menurut tabel berikut termasuk sangat lemah. Berarti berdasarkan nilai koefisien yaitu R lebih dari 0 kurang dari 0,3, maka terdapat hubungan positif yang sangat lemah antara kepadatan penduduk dengan jumlah kasus positif di Kota Bandung. Dan untuk nilai koefisien determinasinya yaitu R kuadrat, yaitu tinggal nilai R dikuadratkan saja dan menghasilkan angka sebagai berikut. Ya, kalau berdasarkan ini memiliki artinya itu memiliki arti yaitu variabel X mempengaruhi variabel Y atau kepadatan penduduk mempengaruhi kasus positif COVID-19 yaitu sebesar 8,9%, dan sisanya yaitu 91,1 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar pendudukan. Kemudian menghitung uji tingkat signifikansi hasil korelasi, di mana apabila HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepadatan penduduk dengan jumlah kasus positif COVID-19. Dengan HA yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kepadatan penduduk dengan jumlah kasus positif 19. Untuk yang pertama itu membandingkan nilai R. Sebagai yang pertama itu melihat kriteria apabila yang pertama tolak HO jika R hitung lebih dari R tabel. Kemudian menghitung nilai R hitung. Nilai R hitung ini sudah kita peroleh dari waktu kita menghitung koefisien korelasi yaitu sebagai berikut, dan nilainya adalah sebagai berikut. Kemudian kita menghitung menghitung R tabel berdasarkan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5%, di mana apanya yaitu 0,05. Di sini untuk menghitungnya yaitu R tabel itu diperoleh dari alfa dibagi 2 di titik koma, ini banyaknya V itu ini banyaknya data dikurangi 2, maka diperoleh sebagai berikut, dan nilai berdasarkan tabel R produk maka diperoleh angka yaitu 0,361, dan hasil pengujiannya yaitu R hitung kurang dari R tabel, sehingga karena R hitung ini adalah R karena R hitung kurang dari R tabel, berarti HO diterima. Dan kesimpulannya yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepadatan penduduk dengan jumlah kasus positif di Kota Bandung. Mungkin sekian pemaparan tentang tahapan pengenalan dan juga hasilnya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Rifan Rifana. Kepada rekan Rifan Rifana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan Ardan Eko. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari project based learning dari kelompok kami. Baik, untuk kesimpulan yang pertama, kesimpulan hasil analisis regresi, di mana menunjukkan bahwa variabel X dan Y memiliki hubungan yang positif, yang mana memiliki arti bahwa hubungan dari kedua arah variabel tersebut adalah searah. Searah di sini yang dimaksud adalah jika nilai kepadatan penduduk naik, maka akan diikuti dengan nilai positif kasus COVID-19. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan hasil analisis korelasi. Lalu yang selanjutnya adalah kesimpulan hasil analisis korelasi. Dari hasil koefisiensi korelasi didapat nilai koefisien korelasinya yaitu sebesar R sama dengan 0,298, yang mana terletak antara nilai 0,0 hingga 0,3, yang memiliki arti yaitu variabel X dan variabel Y memiliki hubungan sangat lemah positif. Hasilnya juga didapat koefisiensi korelasi determinan yaitu R kuadrat sama dengan 0,089 atau 8,9%, yang memiliki arti
yaitu variabel X mempengaruhi variabel Y atau kepadatan penduduk mempengaruhi kasus positif COVID-19 yaitu sebesar 8,9% dan sisanya yaitu 91,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kepadatan penduduk. Lalu yang selanjutnya kesimpulan hasil uji tingkat signifikan. Uji tingkat signifikan ini dilakukan dengan perbandingan nilai R hitung dengan R tabel dengan hasil yaitu R hitung. Aduh, ini tak baca. Ye kat sakedeng. Lalu selanjutnya kesimpulan hasil uji tingkat signifikan. Uji tingkat signifikan ini dilakukan dengan perbandingan nilai R hitung dengan R tabel dengan hasil yaitu R hitung lebih kecil dari R tabel sama dengan 0,298 lebih kecil dari 0,361 yang berarti diterima atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y atau antara kepadatan penduduk dengan kasus positif COVID-19 di Kota Bandung ini. Baik, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.